Salam, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Embun Surgawi. Dan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. Saya memberikan tema renungan ini adalah jangan putus asa. Tetaplah berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya. Tema ini saya ambil dari kata Kain dan Habil. Karena kata Kain itu artinya mendapat pertolongan dari Tuhan. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 yang mengatakan itu. Jadi setelah Hawa melahirkan anak, dia merasakan sekali mendapat pertolongan Tuhan. Walaupun dengan jerih lelah, jerih payah seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa dia akan melahirkan dengan susah payah. Dan itu betul terjadi. Tetapi anaknya lahir dengan selamat, maka diberi nama Kain, artinya mendapat pertolongan dari Tuhan. Tapi mengapa kemudian memberi anak kedua Habil yang artinya sia-sia? Karena kecewa sungguhnya melihat hidupnya Kain. Menurut penulis Ibrani, Kain itu hidupnya tidak beriman. Menurut penulis kitab 1 Yohanes pasal 4, Kain itu jahat. Itu yang dilihat oleh Hawa. Jadi dia kecewa punya anak laki-laki. Lagi apa gunanya punya anak laki-laki kalau hanya seperti Kain yang jahat, yang tidak beriman itu, maka diberi nama sia-sia. Walaupun setelah melihat hidupnya si Habil baik, beriman dan tidak jahat seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani pasal 11 ayat 4 dan juga 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 itu, bahwa kalau Kain itu jahat, Kain itu tidak beriman, tetapi Habil itu beriman dan tidak jahat. Adam dan Hawa terus berharap kepada Tuhan, walaupun kemudian Habil itu dibunuh oleh Kain. Kemudian Adam dan Hawa terus, pastilah saya yakin, saya menafsirkannya bahwa Adam dan Hawa itu terus berdoa untuk mendapat anak laki-laki seperti Habil, tapi tidak sia-sia seperti Habil yang diberi nama sia-sia itu. Tapi betul-betul yang akan menggenapi firman Allah, yang akan meremukkan kepala si ular itu. Dan itu digenapi setelah Adam dan Hawa berumur 135 tahun. Dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima ayat yang ketiga, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memeranakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Hawa dan Adam melihat anaknya serupa dan segambar dengan bapaknya, yaitu Adam. Adam itu segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga dia punya keyakinan bahwa anak inilah yang akan meremukkan kepala si ular itu. Itu sebabnya diberi nama Set, yang artinya karunia Allah, yang artinya ditetapkan Allah atau ditugaskan Allah, seperti yang dikatakan dalam pasal 4 ayat 25 dikatakan demikian. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil yang sudah dibunuh Kain. Dia diberi nama anak Set yang serupa segambar dengan Adam itu karena yakin bahwa itu karunia Allah. Set itu artinya adalah karunia Allah. Bahkan bukan hanya karunia Allah saja, tapi ditetapkan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah melalui Set dan keturunannya yang akan meremukkan kepala si setan, si ular tua itu. Dan akhirnya menjadi kenyataan di dalam diri Yesus Kristus.
yang disalibkan untuk meremukkan kepala si ular itu. Karena Yesus Kristus adalah anak Adam, anak Set, anak Enos, dan seterusnya, anak Abraham, anak Daud, anak Yusuf, yang semua masih garis keturunan dari Set itu. Dia mati di salib untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan membebaskan manusia supaya tidak bisa diperdaya lagi oleh iblis. Adam dan Hawa pasti melihat ini dari surga. Saya dan saudara patut bersyukur kepada Tuhan. Karena saya dan saudara sekarang sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Dan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara tidak dapat lagi diperdaya oleh kuasa iblis atau roh jahat. Itu menurut kitab Ibrani juga. Bahwa Yesus mati untuk meremukkan kepala si ular itu. Untuk tidak membuat iblis memperdaya orang yang percaya kepadanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Bila firman Tuhan menyegarkan jiwa kita, membuat mata kita bercahaya. Haleluya, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa. Amin.